Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana iman seorang yang bernama Thomas. Kita mengenal Thomas dengan sebutan yang sangat terkenal, Doubting Thomas, atau Thomas yang kurang percaya, atau Thomas si ragu-ragu, si bimbang. Tetapi hari ini saya ingin mengutip atau kita ingin melihat dua hal yang berbeda, sisi yang berbeda dari kehidupan Thomas ini. Untuk lebih baiknya, mari kita baca Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yuk kita baca ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku di tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku, mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Nah, itu pun 8 hari kemudian murid-murid Yesus berkata kembali dalam rumah itu, berada kembali di dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Shalom, damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan seperti sekarang mungkin iman kita tergoncang, mungkin kita ragu-ragu, mungkin kita bingung, mungkin kita tidak tahu harus bagaimana. Tetapi saya mau mengajak saudara, mari kita fokus kembali bahwa dalam segala hal Tuhan in control. Nah, Alkitab yang kita baca, Alkitab yang kita yakini adalah sebuah buku yang penuh dengan berkat. Ini bukan hanya untuk mengatakan Alkitab itu buku yang penuh berkat melulu atau berkat saja. Di dalam Alkitab ada perintah, ada peringatan, bahkan juga ada kutukan juga. Tetapi pada kenyataannya isi Alkitab yang sangat didominan oleh berkat. Tujuan Alkitab adalah untuk membawa kita ke dalam kepenuhan seluruh berkat Tuhan, sehingga Tuhan menjadi satu-satunya sumber berkat bagi kita yang menyeru dan percaya kepadanya. Alkitab dimulai dengan berkat karena Tuhan menciptakan segala sesuatu dan menyebutnya sangat baik. Kejadian 1 ayat 30 berkata demikian. Alkitab juga berakhir dengan berkat. Kasih karunia Tuhan menyertai kamu semua. Amin. Wahyu 22 ayat 21. Lalu terletak di antara Kejadian dan Wahyu, kita menemukan berkat demi berkat. Setelah Tuhan membuat manusia, Tuhan memberkati mereka. Dan Tuhan berkata kepada mereka dalam Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Saudara, ini bukti bahwa Alkitab penuh dengan berkat. Lalu selanjutnya ketika Tuhan memimpin Israel keluar dari perbudakan di Mesir, Dia memberikan doa ke dalam mulut imam besar Harun.
Doanya berkata demikian dalam Bilangan 6 ayat 23 sampai 26. Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberkati engkau dengan damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku di atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Saudara, sekali lagi, sekarang beralih ke zaman putra, sang putra Yesus datang ke bumi. Dia mengucapkan berkat-berkatnya juga yang luar biasa. Kita tahu ucapan bahagia yang dimulai di atas bukit yang berbicara berbahagialah orang yang miskin di dalam roh, karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Juga kita lihat di dalam Markus pasal 10 ayat 6. Yesus memberkati anak-anak. Lalu di dalam Matius 24 ayat 46. Yesus memberkati hamba-hambanya yang setia. Dalam Lukas 11 ayat 28. Yesus memberkati mereka yang taat dan menuruti firman-Nya. Saudara, ini kutipan-kutipan yang penuh dengan berkat. Juga dalam Injil Yohanes, Yesus mengucapkan berkat-berkat terakhirnya ketika muridnya yang bernama Thomas yang tadinya tidak percaya, lalu setelah diyakini oleh Tuhan berubah menjadi percaya. Ini adalah suatu berkat yang sangat penting karena secara langsung berkat yang Tuhan tunjukkan kepada Thomas ini juga berbicara kepada kita. Terdapat di dalam Yohanes 20 ayat 29 yang berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini berkat buat kita orang beriman yang tidak perlu melihat dengan mata kita, tetapi perlu melihat dengan hati, dengan iman. Karena keselamatan kita terima melalui iman. Kebenaran Injil ini memberikan kata kunci untuk semua berkat yang Yesus janjikan. Yesus berjanji kepada kita. Bahkan meskipun kita tidak melihatnya dengan mata kita sendiri. Tetapi jika kita mempercayai firman-Nya, kita akan diberkati dengan semua berkat yang pernah Dia janjikan dan yang akan Dia berikan kepada kita di masa yang akan datang. Nah saudara, mari kita masuk lebih dalam lagi. Tadi saya sudah buktikan begitu penuh dengan berkat. Sekarang kita masuk ke dalam cerita Thomas lebih dalam. Perikopnya Thomas yang tidak percaya atau Thomas yang ragu-ragu. Dalam catatan terakhir tentang Kristus dan penampakan dirinya kepada para murid-murid di Yerusalem, Yohanes mencatat sebuah peristiwa yang tidak tercatat di dalam tempat atau Injil yang lain di Alkitab. Khusus Yesus datang dan menunjukkan bekas luka paku di tangannya kepada Thomas yang tidak percaya bahwa dia sudah bangkit dari kematian. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu banyak tentang Thomas, tidak seperti murid-murid yang lain yang lebih terkenal, Petrus lah, ya, yang lainnya, Yohanes, tetapi kita hanya tahu sedikit tentang Thomas. Apa yang kita pelajari tentang Thomas dari Injil Yohanes ini bagaimanapun juga menyajikan kepada kita sebuah gambaran yang jelas tentang bagaimana sikap pesimisme dan ketidakpercayaan Thomas yang sangat kuat sekali. Dalam pasal yang ke-11 dalam Injil Yohanes, kita melihat Thomas bereaksi terhadap perkataan Yesus yang waktu itu Yesus berkata bahwa dia akan kembali masuk ke kota Yerusalem yang merupakan tempat para ahli Taurat dan orang Farisi, para pemimpin tokoh agama Yahudi yang sudah mengancam akan membunuh Yesus. Lalu Thomas berkata dengan lantang di tengah-tengah mereka, marilah kita pergi juga supaya kita mati bersama-sama dengan dia. Itu terdapat di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-16. Kemudian
ketika Yesus mulai memberitakan tentang kematian dan perpisahannya akan naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita dan para murid-murid yang lain, Thomas pun mengucapkan perkataan keluhan yang berkata, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Bagaimana kita bisa tahu jalannya?" Yohanes 14 ayat yang kelima. Dari sejumlah kecil ayat yang saya bacakan tadi, sudah bisa membuktikan bahwa sesungguhnya Thomas adalah murid yang setia kepada Yesus. Dan bahkan dia sangat berani untuk menyerahkan ikut mati bersama dengan Yesus. Tetapi kita lihat juga ada sikap Thomas yang berikutnya. Ternyata dia juga seorang yang fatalistik dan yang mudah sekali berubah. Gambaran ini diteguhkan oleh cara penolakannya Thomas untuk mempercayai laporan murid yang lain bahwa Yesus sudah bangkit. Ketika Yesus mati, pikiran Thomas kalut dan tercermin dari wajahnya yang muram dan masam karena Thomas merasakan dan berpikir dan melihat bahwa semua harapan-harapannya musnah, kandas dengan kematian Yesus. Dengan cerita ketidakpercayaannya Thomas inilah Yohanes mengakhiri tulisannya tentang kebangkitan dan kematian Yesus. Kita baca sekarang lebih ulang Yohanes 20 ayat 24 sampai 25. Ayat 24 berkata demikian. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka. Garis bawahi, tidak ada bersama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." Saudara, ini yang saya katakan tadi di awal, bahwa dengan mengucapkan kata-kata inilah Thomas dikenal dalam sejarah Alkitab disebut Doubting Thomas atau Thomas si pembimbang, Thomas si ragu-ragu. Tetapi seharusnya kita tidak meremehkan dia, saudara. Bagaimanapun Thomas memang meragukan kebangkitan Yesus. Tetapi sesungguhnya kalau kita mau jujur dan murid-murid itu juga mau jujur, sesemuanya kita sudah pernah, bahkan mungkin sering juga meragukan iman kita tentang kebangkitan Yesus. Ketika kita berbicara dengan orang-orang yang memiliki keraguan yang tulus, Alkitab tidak meremehkan orang-orang demikian. Bahkan dengan penuh anugerah, Alkitab membantu orang-orang yang ragu-ragu untuk memiliki iman yang teguh. Mari kita lihat satu contoh dari cerita Ratu Sheba yang telah mendengar cerita yang luar biasa tentang kebijaksanaan dan kemuliaan dan keagungan Raja Salomo. Sehingga Ratu Sheba dengan sungguh-sungguh melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk mengecek atau menguji dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit yang akan diajukan kepada Raja Salomo. Saudara bisa baca itu di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 1. Sikap Raja Sheba mengungkapkan bahwa dia seorang yang skeptis. Ratu Sheba tidak percaya semua berita yang dia dengar, tetapi dia juga terbuka untuk mencari bukti yang benar. Dan dia mau berubah untuk menjadi percaya kalau memang terbukti kebenaran kehebatan Raja Salomo. Tapi dia bertanya-tanya secara pribadi dan mengajukan pertanyaan-pertanyaannya kepada Raja Salomo sebagai cara untuk melihat bukti apa yang dia dengar itu benar atau salah. Dalam Raja-Raja pasal 10 ayat 2 dan 3 Alkitab mencatat demikian. Ketika dia datang ke Salomo, dia menceritakan semua yang dipikirkannya dan Salomo menjawab semua pertanyaannya.
Setelah Ratu Sheba bertemu dan melihat kebenarannya sendiri tentang kebijaksanaan dan kehebatannya Raja Salomo, maka Ratu Sheba berkata dalam 1 Raja-Raja 10 ayat yang ke-6 dan ke-7 berkata demikian. Dan ia berkata kepada Raja Salomo tentunya, benar juga kabar yang ku dengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Ayat 7. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya sendiri dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku dalam hal hikmat dan kemakmuran. Engkau melebihi kabar yang ku dengar. Bapak, Ibu, Saudara, keraguan semacam ini yang dimiliki Ratu Sheba dan yang juga sejenis dengan yang dimiliki Thomas menjadikan satu penasaran dan mencari kebenaran sejati untuk dia bisa percaya atau menolaknya. Seringkali keraguan-keraguan yang seperti ini sangat dihargai oleh Tuhan dan tentu kita pun harus menghormati orang-orang yang punya keraguan yang tulus seperti ini. Jika Anda dan saya merasa sulit untuk mempercayai apa yang telah Anda dengar tentang iman kekristenan, tentang Tuhan Yesus, tentang hamba-hamba Tuhan, dan tentang ayat-ayat Alkitab dan kebenarannya, Anda harus membuka Alkitab dengan pikiran dan hati yang jernih dan tulus serta terbuka. Anda harus merasa nyaman dan bebas mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang meragukan Anda kepada para ahli Alkitab, kepada scholar-scholar, tokoh-tokoh yang mengerti kebenaran Alkitab dengan benar. Selama Anda benar-benar mencari kebenaran dengan tulus dan Anda mau terbuka, dan kalau Anda sudah diyakinkan Anda mau berubah percaya, maka janji Yesus ini juga berlaku untuk Anda. Lukas 11 ayat 9 yang ke-10 berkata demikian. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 10, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Inilah janji Tuhan bagi kita yang meragukan tentang kehebatan Yesus Kristus. Tuhan sendiri akan datang, Tuhan sendiri akan memberikan pewahyuan, Tuhan sendiri bersama Roh Kudus yang ada di dalam firman Alkitab akan membuka pikiran Anda. Jika Anda dengan tulus bertanya-tanya tentang Yesus, maka pencarian Anda kemungkinan akan berakhir seperti Ratu Sheba. Dan nanti kita akan lihat seperti yang terjadi juga pada Thomas. Sehingga Ratu Sheba berkata, lihatlah, setengahnya dari kebenaran yang aku lihat belum pernah aku dengar atau belum pernah diberitakan orang lain. Dengan kata lain, kebenaran sejati yang ada di dalam Salomo, yang ada di dalam Yesus jauh lebih besar daripada apa yang pernah saudara dan saya dengar. Mari saya anjurkan, carilah dengan tulus. Masalah ketidakpercayaan Thomas bagaimanapun adalah dia mempunyai prinsip yang harus kita hargai. Dengan sesungguhnya Thomas adalah seorang yang tidak percaya. Dia bahkan menetapkan persyaratan dan tuntutan yang menyatakan bahwa kecuali aku melihat bekas paku di tangannya dan mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara lihat, satu sisi Thomas berkeras tidak akan percaya sebelum melihat dengan matanya. Nah, saya membuat satu statement berkata begini. Thomas tidak akan bisa dibujuk dan diyakinkan oleh cerita dan kesaksian gabungan dari seluruh murid atau rasul yang lainnya. Dia tidak bisa mengerti mengapa semua rasul yang lain, orang-orang yang dia pikir bijaksana dan baik, telah percaya. Dia menyimpulkan betapa bodohnya mereka.
Dia tidak akan mengikuti keteladanan kebodohan murid yang lain. Pokoknya aku harus melihat. Sangat menarik sekali saudara kebandelan Thomas ini. Tetapi Yesus menampakkan diri yang pertama kepada para muridnya di hari Minggu pada kebangkitan yang pertama. Tetapi Thomas sebetulnya tidak ada di sana. Dan kita sudah baca tadi di dalam ayat di atas bahwa pada hari yang ke-8 atau 1 minggu setelah itu Yesus datang kembali ke tengah-tengah perkumpulan para muridnya. Dan Yesus sengaja datang untuk meyakinkan kepada Thomas. Karena Thomaslah satu-satunya dari semua murid yang berani berkata bahwa dia tidak akan percaya sebelum mencucukkan jarinya. Nah saudara, dengar baik-baik. Ketidakpercayaan Thomas sangat erat hubungannya dengan keabsenan Thomas berkumpul dengan para murid yang lain di minggu pertama. Jadi dengan kata lain, Thomas kadang hadir, kadang tidak hadir dalam ibadah, dalam persekutuan. Saya nggak nyindir, tapi saya mau berkata, ada banyak di antara kita yang sering kadang seperti Thomas. Tidak hadir, lalu hadir, tidak hadir, lalu hadir. Yang saya katakan on off. Nah kalau kita on off, maka kita akan merasa banyak dirugikan. Karena ada banyak kebenaran, jamahan iman, kehadiran, kemuliaan Yesus yang dimiliki oleh murid-murid yang setia, yang tidak dinikmati oleh Thomas. Karena Thomas suka absen, suka bolos ibadah. Nah, kasih tahu suami istri sebelah kiri kananmu, makanya jangan suka bolos ibadah ya. Nanti kehilangan berkat yang indah dari Tuhan. Amin. Lalu hal ini mengingatkan kita kepada semua bagaimana kita sebagai orang beriman perlu secara teratur dan konsisten menghadiri ibadah di tiap-tiap kehadiran ibadah. Nah kalau dalam masa sekarang walaupun kita sedang online, saudara perlu secara konsisten dan disiplin membuka komputer saudara, handphone saudara, iPad saudara untuk online bersama dengan kita. Sehingga kita menjadi satu channel, satu iman dan bertumbuh bersama. Nah saya menyimpulkan hal terburuk yang dapat dilakukan seseorang ketika dalam ketidakpercayaan atau dalam keraguan dan dalam kedinginan rohani yang menyelimuti hidupnya dan kegelapan sedang menutupi cara berpikirnya sehingga tidak bisa melihat bintang-bintang di langit yang begitu gemerlapan. Dan seringkali dia merasa nyaman dengan pergi sendirian dan mengurung diri dengan pikirannya sendiri. Mungkin hal ini bisa akan menjadi tambah kontribusi yang mengerikan. Atau setidak-tidaknya kalau saudara terus seperti ini, maka pikiran-pikiran kita akan menjadi lebih negatif dan lebih mengganggu kita sebenarnya. Saya sarankan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan pada waktu kita dalam kedinginan rohani, pada waktu kita dalam menghadapi hal-hal yang uncertainty, jangan menyendiri. Pergilah ke saudara-saudara yang seiman, yang kuat imannya, yang saudara tahu dia bertumbuh rohaninya. Mungkin sebuah khotbah tidak membantu Anda, tetapi kehadiran Anda dalam KM misalnya, dalam sebuah MC, dalam sebuah persekutuan, itu akan membuat Anda mengalami hadirat Tuhan dalam pujian, akan membuat Anda merasakan kasih persaudaraan di antara kita semuanya yang bersama dan saling menasehati dan saling mendoakan. Saudara, ketidakhadiran Thomas yang pertama kali membuat Thomas kehilangan sukacita. Tetapi Thomas tidak ditinggalkan begitu saja. Thomas mendapat perhatian dan kasih Kristus di dalam persekutuan murid-murid yang lain. Meskipun mereka mencoba meyakinkan Thomas dan mereka tidak bisa meyakinkan Thomas karena Thomas bersikeras untuk melihat. Tetapi at least saudara-saudara yang lain sudah membuka jalan kontribusi untuk tidak membiarkan Thomas sendirian. Nah inilah yang harusnya kita kerjakan.
At least kita harus memberikan kesaksian kepada saudara-saudara kita yang dalam keadaan lemah, yang dalam keadaan goncangan, yang dalam keadaan penyakit, yang dalam keadaan kesulitan ekonomi. Kita berikan kesaksian, kita berikan doa, berikan kata-kata penghiburan. Dan biarkan selanjutnya Tuhan dan Roh Kudus yang akan bekerja. Lalu kita masuk kepada yang lebih jauh. Thomas tidak dibiarkan sendirian. Tuhan datang. Perikop ini saya sebut, lihatlah tanganku, kata Yesus. Terlepas dari ketidakpercayaannya Thomas, pada akhirnya Thomas dibawa kembali oleh Tuhan untuk bisa percaya kembali kepada Tuhan Yesus. Yohanes 20 ayat 26 berkata, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Shalom atau damai sejahtera bagi kamu. Saudara, kalau ini kita dengar sepertinya kok akrab. Karena ini sebetulnya adalah kehadiran Yesus mengulangi kehadiran yang pertama 8 hari yang lalu. Dan Yohanes 20 ayat yang ke-27, mari kita baca. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jari-jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Setelah saya menyelidiki ayat-ayat ini dan saya merenungkannya, saya mendapatkan 3 poin yang menarik yang kita akan bahas dan saya akan sampaikan untuk menjadi berkat bagi kita bersama. Yang pertama, Yesus tidak keberatan mengulangi pelayanan sebelumnya. Atau Yesus tidak keberatan mengulangi kehadirannya spesial untuk Thomas. Karena itulah sebetulnya Yesus tahu misinya dia lahir ke dunia untuk menawarkan pendamaian yang Tuhan Allah berikan kepada kita lewat dia pribadi. Sehingga dengan sangat senang hati kalau Yesus tahu seperti Thomas tidak percaya. Dan kalau Yesus tahu seperti Samuel tidak percaya. Maka Tuhan Yesus akan hadir dengan rohnya, dengan kuasanya, dengan caranya untuk meyakinkan kita kembali untuk bisa percaya kembali kepada dia. Jika Anda yang telah diselamatkan, itu karena Yesus telah datang kepada Anda melalui firman-Nya dan Tuhan Yesus sudah mengadakan perdamaian dengan Bapa bagi kita semuanya. Yesus memberitahu Anda bahwa kematiannya telah menebus semua dosa Anda dan saya. Dan telah mengakhiri murka Tuhan terhadap dosa-dosa Anda dan saya. Dan sekarang dia memanggil Anda untuk meletakkan semua senjata dan kemampuan Anda dalam penyerahan iman kepadanya. Saudara, itulah misinya Yesus. Untuk datang menghampiri kita, menghampiri Thomas, menghampiri siapapun yang belum percaya, yang ragu-ragu untuk diyakinkan oleh firman dan kuasa Roh Kudus. Yang kedua, kesimpulan saya, Yesus menawarkan pemulihan hubungan kita dengan Allah Bapa. Sama seperti penampakan yang pertama kepada murid-muridnya, Yesus menunjukkan tanda bekas luka pengorbanannya untuk dosa-dosa kita di atas kayu salib. Yesus terus-menerus meletakkan salib di depan mata kita. Kenapa? Karena itulah kuasa yang mengubahkan. Jika Anda menemukan diri Anda dalam keraguan akan kasih Tuhan kepada Anda, ingat salib, di mana Sang Putra Tuhan yang dengan sukarela memberikan hidupnya untuk Anda. Jika Anda merasa bahwa Anda tidak mungkin memiliki kedamaian dengan Tuhan, ingatlah luka-luka Kristus dan lihat harga yang memuaskan keadilan Tuhan yang sudah Tuhan bayarkan terhadap Anda. Jika Anda menutup mata Anda pada malam hari dan Anda merasa takut bahwa Anda mungkin mati dan Anda bisa masuk neraka, ingat ayat ini. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia,
ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari dosa. Jangan biarkan pikiran-pikiran yang ditanamkan oleh iblis, kita belum disucikan, kita belum ditebus, kita masih punya dosa. Memang kita masih ada dosa, tetapi semua dosa kita sudah disucikan oleh Tuhan, sehingga kita berhak untuk hidup bersama dengan Dia. Salib. Tunjukkan mata kita kepada salib. Saudara, untuk menerima lambang salib. Itu sebabnya gereja kita selalu saya mempersiapkan perjamuan kudus. Inilah yang diperlukan untuk kita selalu mengingatkan bahwa kita dibenarkan oleh iman lewat pengorbanan tubuh dan darah Yesus di atas kayu salib. Sehingga kita bisa melihat bahwa kehidupan kita bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena salib Kristus. Dan kita berhak untuk menikmati suasana surga, bukan cuma di surga nanti, tapi suasana surga di bumi seperti di surga pada hari sekarang ini. Lalu yang ketiga berkata kesimpulan saya, perhatikan pelayanan penggembalaan yang Yesus lakukan kepada ketidakpercayaan Thomas. Yohanes 20 ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Di satu sisi Yesus dengan penuh kasih karunia datang memenuhi tuntutan Thomas. Yesus tidak mengejek atau tidak merendahkan atau tidak menegur dan memarahi Thomas. Tetapi dia datang melayani Thomas. Saudara perhatikan. Yesus Maha Kuasa. Dia bisa menghilangkan bekas luka di tangannya. Bekas paku. Bekas tusukan lambung. Luka yang sudah bekas namanya scar. Scar di tangannya. Scar di lambungnya. Scar di kakinya. Pasti akan hilang karena Yesus mampu melakukannya. Tetapi saya percaya Yesus sengaja tidak melakukannya. Yesus sengaja membiarkan luka yang sudah kering itu menjadi scar untuk satu bukti bahwa dia adalah Yesus yang sama. Yang pernah mati, yang pernah disalibkan, yang pernah dilukai, yang pernah berdarah-darah, yang pernah ditusuk paku lambungnya. Dan bekas luka itu dia tidak hilangkan untuk menjadi satu peringatan iman bagi kita. Bahwa dia sudah memikul semua sengsara kita. Mungkin sulit kita membayangkan bagaimana sikap Yesus terhadap Thomas yang menjengkelkan, yang melelahkan, karena bersikap keras kepala dia tidak percaya akan kebangkitan Tuhan. Tetapi mari itu satu sisi. Sekarang saya ajak saudara melihat sisi Tuhan Yesus. Mari kita lihat sisi Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih dan anugerah. Walaupun Thomas begitu keras kepala dan menjengkelkan dan tidak percaya, Yesus datang menghampiri dengan kasih karunia. Yesus datang menghampiri, memenuhi keinginan Thomas untuk melihat dan mencucukkan jarinya di lukanya. Lalu di sisi yang lain, Yesus juga menggunakan cara ini atau penampakan diri kepada Thomas untuk membuktikan kebenaran keilahiannya. Seperti yang saya sudah katakan tadi, Yesus sengaja membiarkan ini dan menunjukkan kepada Thomas, juga kepada kita Thomas-Thomas yang lain, bahwa dia membuktikan, akulah Tuhan. Aku sudah mati tetapi aku tidak tinggal mati, ini buktinya. Bekas luka di tanganku. Ini buktinya bekas luka di lambungku. Dia sengaja membuktikan itu untuk berkata bahwa bahkan kematian pun tidak sanggup menahan aku. Karena akulah Tuhan. Akulah Allah. Akulah Raja di atas segala raja. Akulah yang sama dengan Allah Bapa Trinitas. Bapa, Anak dan Roh Kudus, salah satunya adalah aku. Dan aku berkuasa karena aku adalah Tuhan. Saudara, ketika Thomas akhirnya menjadi percaya, itu bukanlah karena kehebatan kesaksian rasul-rasul yang lain. Atau teman-temannya yang lain yang mendoakan dia. Bukan, memang itu juga memegang peranan penting. Tetapi saya sangat percaya peranan yang sangat penting yang dilakukan, yang terjadi pada Thomas adalah
Coba lihat sekali lagi. Thomas bersikeras, kecuali aku melihat bekas paku di tangannya. Dan Yesus memberitahu dia, lihat tanganku. Thomas mempunyai keinginan untuk menancapkan jari ke dalam bekas paku itu. Yesus mengundang dia dan berkata, silakan letakkan tanganmu di jari tanganku. Thomas menambahkan bahwa dia harus meletakkan tanganku di dalam luka lambungnya. Dan Yesus menjawab tantangan Thomas itu berkata, silakan letakkan di lambungku. Lalu yang berikutnya, Thomas berkata, aku tidak akan pernah percaya. Thomas bersikeras bersikap demikian. Yesus menjawab dengan kasih karunia, ya tetapi dengan penuh kuasa. Jangan lagi tidak percaya, tetapi percayalah. Yohanes 20 ayat 25-27. Saudara, dalam setiap cerita sebuah pertobatan, Yesus secara pribadi melayani ketidakpercayaan kita orang berdosa secara pribadi dan secara berdaulat, memanggil jiwa kita untuk menjadi jangan jadi tidak percaya, tetapi percayalah. Ketika Yesus memanggil Anda dan memanggil saya seperti memanggil Thomas, dan kita harus dan pasti mendengarkan karena dia memanggilnya dengan kuasanya. Dan ketika Yesus datang ke hadapan kita melalui firman-Nya dan melalui kehadiran Roh Kudus-Nya, maka kuasanya, kasih-Nya menyingkirkan ketidakpercayaan kita sehingga kita bisa begitu terbuka seperti Alkitab berkata, seperti selaput yang diangkat dari selubung mata kita dan kita melihat Yesus adalah Tuhan dan kita menjadi percaya. Saudara, tahap terakhir, keraguan Thomas diganti dengan iman yang luar biasa. Nah ini mari kita pelajari yang terakhir. Hal pertama yang kita perhatikan tentang pertobatan Thomas adalah bahwa dia tampaknya tidak benar-benar memasukkan jarinya ke dalam luka-luka di tangan dan di lambung Yesus. Begitu Yesus menyatakan dirinya kepada Thomas, murid itu tidak lagi menuntut keinginannya untuk dipenuhi. Sebaliknya, kesadaran imannya memaksanya untuk melepaskan semua ketidakpercayaannya, kekerasan kepalanya, dan dia segera mengaku Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan pribadinya dia. Bukan karena tuntutannya telah dipenuhi, perhatikan ini. Bukan karena tuntutan Thomas telah dipenuhi, maka Thomas memutuskan bahwa dia bersedia untuk menjadi percaya lagi. Sebaliknya, pengungkapan pribadi Yesus yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kasih karunia, membanjiri, melimpah, menutupi, menghapus ketidakpercayaannya Thomas dan menarik pribadi Thomas datang kepada Kristus sebagai seorang hamba dan menyembah Yesus Kristus Tuhan. Dengan cara yang penuh dengan kasih dan anugerah ini, Thomas beralih dari yang tadinya menolak untuk percaya kepada kebangkitan Yesus di antara para murid yang lain, sekarang berubah drastis menjadi orang yang menawarkan pengakuan iman tertinggi di dalam Kristus. Itu dinyatakan seperti statementnya Rasul Paulus di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-20. Di mana dosa bertambah, kasih karunia semakin berlimpah. Di mana ketidakpercayaan bertambah, anugerah dan kasih karunia Yesus semakin berlimpah. Kejadian ini hanya ada di dalam Injil Yohanes. Memang dalam keempat Injil yang lain tidak ada pengakuan iman seperti yang Thomas lakukan di Injil Yohanes ini. Thomas menjawabnya kepada Tuanku, atau dalam kurung saya kasihkan my Lord, dan Tuhanku, my God. Yohanes 20 ayat 28. Saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesia tidak jelas. Ya, Thomas mengakui Yesus dalam dua pengakuan penting yang juga harus kita akui sekarang karena ini sangat penting. Pertama, dia menyebut Yesus sebagai Tuhan, my Lord, bukan my God. Lalu artinya Thomas menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Yesus untuk bahwa dirinya hamba. Tuhan adalah Tuhan yang menyelamatkan pribadinya dan dia menyembah Tuhan di atas segala Tuhan dan dia menyerahkan dirinya dengan penuh ketaatan.
Thomas dengan demikian memberikan pengakuan seperti yang ditulis oleh Mazmur pasal 16 ayat yang kedua. Mazmur pasal 16 ayat yang kedua berkata, dalam bahasa Indonesia dikatakan begini. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Dalam terjemahan bahasa Inggris, dalam ESV, Mazmur pasal 16 ayat yang kedua sedikit berbeda terjemahannya. Dikatakan, I say to the Lord. Lord di situ adalah Tuhan. You are my Lord. Lagi-lagi Tuhan. I have no good part from you. Kata Lord adalah bukan Tuhan tetapi Tuhan. Beberapa kita diajar dan seringkali memandang Yesus hanya sebagai satu Tuhan, Sang Juru Selamat. Tetapi mereka tidak memberikan komitmen yang tertinggi untuk menyerahkan Yesus sebagai yang berkuasa memerintah hidupnya. Dan kita adalah hamba yang tidak layak, hamba yang tidak berguna di hadapannya. Thomas menunjukkan ke sebuah gagasan yang indah. You are my Lord, you are my God. Double, bukan cuma sebagai Tuhan, tetapi juga sebagai Tuhan yang layak untuk disembah. Yang kedua, Thomas mengakui Kristus sebagai Tuhan. Dan dia menyembah Yesus sebagai Tuhan. Bukan sebagai nabi, bukan cuma sebagai rasul, bukan cuma sebagai guru. Tapi dia mengakui Yesus adalah Tuhan. Seorang tokoh teologi yang bernama J.C. Ryle menyebutkan hal ini dengan demikian. Sebuah kesaksian yang sangat berbeda untuk Tuhan kita yang sangat penuh berkat karena ketuhanannya. Itu adalah sebuah pernyataan yang jelas dan yang tidak salah lagi bahwa Thomas mempercayai Yesus yang dia lihat, yang dia sentuh hari itu bukan hanya sebagai manusia tetapi juga sebagai Tuhan. Di atas segalanya itu adalah sebuah pernyataan yang sangat diterima dan menyenangkan hati Tuhan kita. Dan itu juga adalah sebuah pernyataan yang tidak ditegur oleh Yesus dengan sepatah kata pun. Dengan kata lain, J.I. Ryle menyebutkan bahwa pengakuan Thomas Yesus adalah Tuhan dan Tuhan itu acceptable by God dan ditulis dan terus dipelajari dan didengungkan menjadi satu pujian yang indah bagi Tuhan. Di atas segalanya, marilah kita setiap hari menyerahkan hidup kita yang berdosa kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus dengan sebuah keyakinan yang tidak meragukan lagi bahwa Dia adalah Allah yang sempurna dan juga manusia yang sempurna. Karena Dia adalah manusia, dan karena dia itu juga dapat disentuh dengan perasaan dan kelemahan kemanusiaan kita. Dan karena Yesus adalah Tuhan dan karena itu dia juga mampu menyelamatkan atau menebus dosa kita dan datang kepada Allah melalui korban yang dia sudah lakukan di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Thomas menyembah Yesus dengan mengakui dia sebagai Tuhan yang berdaulat. Dan juga sebagai juru selamat yang membuat perjanjian komitmen dan menjaga perjanjian covenant-nya yang abadi sebagai satu-satunya Allah yang hidup. Yang berinkarnasi di dalam daging dan mati untuk menyelamatkan kita. Apakah Anda mengakui hal-hal ini sebagai satu kebenaran di dalam pribadi Yesus? Jika iya, pastikan kita untuk menambahkan kata lain yang dimasukkan Thomas seperti yang dia akui kepada Yesus bukan cuma sebagai Tuhan dan Allah, tetapi Thomas juga mengakui Engkaulah Tuanku dan Allahku. Yesus menawarkan dirinya kepada kita semuanya. Jadi janganlah gagal untuk menerima dia dalam iman yang menyembah. Dan kemudian marilah kita mempersembahkan diri kita kepadanya dalam sebuah penyerahan yang penuh dengan pemujaan yang kusuk, yang indah dan memuji dia dari hati yang diekspresikan dengan kata-kata Yesus, Engkaulah Tuanku dan Engkau juga Tuhanku. Saudara, inilah penyembahan yang tertinggi dari seorang yang tidak percaya, yang menolak Yesus menjadi seorang yang menyerahkan total kehidupannya dan menjadikan seorang yang sungguh-sungguh akhirnya menjadi kehidupan yang berarti bagi dia.
Dan sejarah mencatat Thomas betul-betul menyerahkan hidupnya. Dia pergi ke India dan akhirnya dia mati di India demi untuk tuannya dan Tuhannya. Bagaimana dengan kita? Terakhir, sebelum kita menutup firman ini, saya mau mengambil satu kalimat yang sangat indah yang Tuhan Yesus katakan kepada Yohanes. Berbahagialah orang-orang yang percaya. Saudara, dengan pengakuan Thomas yang sebegitu mulia, Rasul Yohanes membawa catatan Injilnya dan dia mulai membuka catatan Injilnya dari Yohanes pasal pertama ayat yang pertama. Mari kita baca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu juga adalah Allah. Saudara lihat apa yang dikatakan oleh oleh Thomas bahwa Yesus adalah Allah. Yohanes pun bukan cuma mengklaim, Yohanes meneguhkan bahwa Yesus adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah Allah yang turun menjadi manusia. Bagi Yohanes, klimak yang cocok untuk sebuah catatan Injil yang berkuasa adalah seorang yang tidak percaya, yang keras kepala seperti Thomas diperhadapkan kepada kasih karunia Yesus yang berdaulat dan mengakui kebenaran yang hakiki yang dinyatakan di seluruh Injil dengan pernyataan Thomas, Yesus, engkaulah Tuanku dan Tuhanku. Untuk Yohanes, Injil ini tidak hanya benar, tetapi kebenaran yang menyelamatkan, sehingga dia menulis Injilnya seperti yang dikatakan oleh Thomas dan dalam Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saya ulangi sekali lagi karena ayat ini penting. Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Dengan tujuan untuk menyebarkan Injil, Yohanes menyimpulkan pelayanan Yesus kepada Thomas dengan kata-kata yang diucapkan oleh Kristus tentang murid-murid yang akan datang di kemudian hari. Yesus berkata kepada Thomas, menyimpulkan apa yang Thomas katakan tadi dalam Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudara, kita tidak mungkin punya kesempatan untuk melihat tubuh Yesus. Karena tubuh Yesus sudah ada di sorga. Tetapi kita akan punya kesempatan untuk melihat tubuh Yesus nanti. Waktu kita rapture naik ke atas ketemu dengan dia di awan-awan. Dan kita bersama dengan dia, kita akan melihat. Tapi itu sudah terlambat kalau kita belum percaya. Jadi sekarang berbahagialah saudara dan saya yang sudah percaya kepada Yesus Tuhan. Meskipun kita belum melihat fisiknya. Meskipun kita belum melihat luka di tangannya. Meskipun kita belum melihat luka di lambungnya. Dan bahkan Thomas sendiri, saya ulangi lagi. Thomas sendiri tidak mencucukkan jarinya di telapak tangan Yesus. Thomas tidak mencucukkan jarinya di lambung Yesus. Dia cukup melihat dan dia percaya. Saudara, marilah kita percaya walaupun tidak melihat. Apakah Anda memiliki kondisi tuntutan yang lain untuk Anda bisa percaya? Oke, jangan takut. Bawa kepada Yesus. Apa yang menjadi ketidakpercayaan Anda? Seperti Thomas, katakan dalam doamu, katakan kepada Yesus, Tuhan Yesus, aku pengen melihat Engkau, aku pengen percaya Engkau, berikan aku cara, berikan aku, tunjukkan aku pribadimu. Maka Yesus akan datang. Yesus akan datang kepada Anda seperti Yesus datang kepada Thomas. Dan Yesus berkata, jauh ke masa depan, yaitu masa kita sekarang dan masa-masa selanjutnya. Akan ada jutaan atau ratusan juta atau mungkin triliunan orang, saya nggak tahu,
yang akan datang percaya kepada Yesus. Walaupun mereka belum melihat Yesus. Karena ada firman, karena ada kuasa Roh Kudus yang memberi pewahyuan, yang akan membawa hadirat Yesus datang kepada orang-orang seperti kita hari ini secara pribadi. Saudara, Yesus sangat menekankan ada terlebih baik, ada terlebih diberkati. Engkau percaya meskipun kau belum melihat secara fisik. Nah, apa sebetulnya berkat-berkat itu? Saya menyimpulkan di sini ada beberapa berkat untuk saudara yang percaya sebelum melihat fisik Yesus. Pertama, dosa-dosa Anda diampuni. Anda tidak perlu melihat fisik Yesus, tetapi Anda cukup percaya dosa Anda dan saya diampuni. Kedua, Anda dan saya akan menerima hadiah hidup yang kekal secara cuma-cuma. Ketiga, Anda dan saya akan menerima pelukan Tuhan dan menjadikan Anda dan saya anak-anak yang sangat dikasihi. Itu berkat yang luar biasa. Kita dikasihi, kita dihampiri dan kita diberikan hak menjadi anaknya. Yang keempat, Anda dan saya dibebaskan dari penghakiman yang akan datang. Dari murka Allah yang akan datang. Karena Anda sudah menjadi golongan anaknya. Yang kelima, Anda kalau mati sekarang, entah itu karena COVID, entah itu karena penyakit, entah itu karena apapun. Tetapi kalau kita mati sekarang, maka nanti kita akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan di dalam bersama dengan Kristus. Seperti Kristus bangkit dari kematian, tubuhnya penuh dengan kemuliaan yang tidak lagi terhalang dengan dimensi waktu. Lalu yang keenam, Anda akan memiliki kekuatan untuk menjalani hidup dengan damai, dengan kudus, dengan penuh sukacita. Di sini sekarang, di bumi ini. Bukan di surga, di sini sekarang. Anda akan memiliki kekuatan untuk menjalani kehidupan. Bukan cuma, saya nggak bicara berkat jasmani saja. Tetapi kebahagiaan, kedamaian, joy, unspeakable joy. Itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Yang ketujuh, Anda akan diurapi dan diberkati Tuhan untuk dipakai menjadi saksi. Dan banyak orang akan melihat hidup Anda berguna, hidup Anda berbahagia, hidup Anda berguna bagi kerajaan surga. Wow, 7 berkat ini yang Tuhan janjikan untuk orang yang percaya walaupun tidak melihat. Saya sangat diberkati untuk menjadi orang percaya. Saya belum secara kasat mata melihat secara pribadi. Tapi dengan kacamata iman, dengan kehadiran Roh Kudus, dengan God present, saya beberapa kali sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus dan Roh Kudus. Dan saya sangat-sangat diberkati. Saya pernah menikmati belayan tangan Yesus. Saya pernah menikmati bagaimana Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah air mata saya. Bagaimana Yesus menggendong saya. Saya pernah menikmati hadirat yang seperti itu. Itu bukan karena saya baik, bukan karena saya hebat. Tapi itulah berkat yang Tuhan janjikan. Meskipun kita tidak melihat secara fisik, tetap kita melihat dengan iman. Ada banyak berkat yang lebih banyak lagi yang Tuhan janjikan. Pada waktu Anda dan saya, seperti Thomas mau berkata hari ini, Yesus, Engkaulah Tuanku, Engkau yang berkuasa atas hidupku, baik sekarang nanti di surga. Dan Engkaulah Tuhanku, Engkaulah yang menebus aku, Engkaulah yang menyelamatkanku, Engkaulah satu-satunya Tuhanku, tidak ada yang lain. Dan terakhir, saya akan tutup. Mari kita bangkit berdiri. Saya akan berkati saudara. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, angkat tanganmu. Saya tergerak khusus untuk memberkati saudara dengan berkat yang spesial. Angkat tanganmu dan sembah Tuhan. Saya mau berkata, Tuhan, Kau lihat mereka yang dimanapun mereka berada. Mungkin di ruang tidurnya, mungkin di ruang tamunya, mungkin di ruang keluarganya. Atau sedang di jalan atau dimanapun mereka berada. Mereka mengangkat tangan kepadamu. Dan sekarang hamba berkata dengan berkat kepada mereka. Dalam Yohanes 20:29, berbahagialah mereka, diberkatilah mereka. Bukan cuma 7 berkat yang hamba sebutkan, tapi seluruh berkat yang ada padamu. Diberkati dan dicurahkan, dilimpahkan kepada hidupmu. Karena engkau percaya kepada Yesus, meskipun engkau belum melihat Yesus secara fisik. Dalam nama Bapa,
Anak dan Roh Kudus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bermasalah dapat jawaban, yang dalam pergumulan dapat jalan keluar, yang dalam persimpangan jalan tahu apa yang harus dikerjakan. Hikmat yang melampaui segala akal akan turun kepadamu dalam nama Yesus. Dan iman yang tidak tergoncangkan akan menjadi bagian dalam hidupmu mulai sekarang sampai selama-lamanya.